Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwan Febriansa. Baik, di sini saya ingin eh, sedikit membahas tentang salah satu jurnal dengan judul Pengaruh Vitamin E terhadap perkembangan gonad udang windu Peneus asal tambak. Kita masuk saja langsung ke pendahuluan. Induk udang windu dari alam merupakan sumber utama bagi panti benih untuk memproduksi benih. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya jumlah populasi induk alam karena penangkapan yang berlebihan. Upaya untuk menggantikan keterbatasan induk dari alam dengan induk yang berasal dari tambak mulai diteliti. Namun, satu di antara kendala yang dihadapi adalah lambatnya perkembangan gonad walaupun dilakukan ablasi. Rushimet et al. 1992. Pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh kematangan gonad pada udang windu tambak adalah melalui pakan buatan. Pakan dengan komposisi khusus merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses reproduksi dan laju perkembangan gonad udang. Primavera 1985. Beberapa peneliti telah memfokuskan penelitian terhadap pengaruh kandungan vitamin dalam pakan seperti penambahan vitamin A, C, dan E terhadap pertumbuhan dan proses pematangan gonad udang. Pemanfaatan vitamin E dan C terhadap perkembangan gonad udang Paneus japonicus dan Paneus monodon telah dilakukan oleh Alpha et al. 1993 dan Alpha et al. 1993 yang kedua, Jeffrey et al. 1993. Namun informasi kebutuhan vitamin E yang optimum untuk udang tersebut, khususnya induk udang windu asal tambak, belum diketahui. Berdasarkan hasil tersebut, maka dilakukanlah penelitian tentang pengaruh konsentrasi vitamin E dalam pakan terhadap perkembangan gonad udang windu asal tambak Paneus monodon. Untuk perancangan percobaan, pakan yang digunakan berupa pelet dengan bahan perekat gluten dan diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan dosis 3-4% dari bobot udang. Dalam penelitian ini, wadah yang digunakan untuk pematangan gonad berupa bak semen volume 16 meter kubik sebanyak 4 buah. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan individu sebagai ulangan. Semua bak dilengkapi aerasi dan dengan sistem air mengalir. Dasar bak dibuat dengan sistem dasar rangkap dengan diisi air pasir laut setebal 10 cm. Setiap hari dilakukan penyimponan kotoran dan sisa pakan. Penyinaran diatur 12 jam terang dan 12 jam gelap. Induk udang windu asal tambak dipelihara selama 80 hari. Untuk mengetahui respon terhadap pakan, penelitian yang diberikan maka setiap 30 hari dilakukan penimbangan bobot tubuh seluruh individu udang. Pada masing-masing bak penelitian pada penimbangan bobot tubuh yang kedua atau 60 hari sekaligus dilakukan ablasi mata dan selanjutnya dipelihara selama 20 hari. Pengamatan perkembangan gonad dilakukan setiap hari untuk mengetahui kecepatan tingkat perkembangan gonad pada masing-masing bak penelitian. Maka setelah 5 hari ablasi mata,
Induk udang betina diambil selama 50% dari total udang betina untuk dibedah, sedangkan sisa udang betina dipelihara dan diamati perkembangan gonad hingga penelitian berakhir. Untuk perlakuan dari penelitian ini ada 4 macam perlakuan. Yang pertama itu 0% sebagai kontrol, dan 1%, 1,50%, dan 2%. Nah, setelah kemudian itu kita dapat hasil dan pembahasan. Pada vitamin E 1,50% didapat indeks kematangan gonad udang yang paling tinggi, yaitu 1,59%, menyusul kadar vitamin E 1% dan 2%, dan masing-masing 1,52, 1,24, dan 0,91% tanpa penambahan vitamin E di dalam pakan induk udang asal tambak menunjukkan IGS yang rendah. Dari hasil penelitian tampak bahwa peningkatan kadar vitamin E sampai 2% dapat menurunkan tingkat kematangan gonad udang windu asal tambak. Udang membutuhkan komposisi nutrien pakan yang optimum, sehingga dengan peningkatan nutrien pakan khususnya vitamin E yang tidak seimbang justru mengganggu metabolisme dalam tubuh udang. Pada pengamatan terhadap induk udang windu betina pada semua perlakuan sebelum ablasi, mata hanya pakan dengan penambahan kadar vitamin E 1,5% yang dapat mencapai tingkat kematangan gonad 2 akhir, sedangkan pakan yang lainnya tidak ada yang mencapai kematangan gonad. Kesimpulan dan saran. Penambahan kadar vitamin E, alfa tocoferol dalam pakan berpengaruh terhadap tingkat kematangan gonad induk udang windu asal tambak, tetapi tidak berpengaruh terhadap sintasan dan indeks hepatopankreas somatik. Pemberian vitamin E alfa tocoferol dengan kadar 1% sampai dengan 1,5% dapat mempercepat kematangan gonad induk udang windu asal tambak dan tidak berbeda dengan kadar 2%. Untuk pematangan gonad induk udang windu disarankan pemberian pakan dengan kadar vitamin E antara 1% sampai 1,5%. Mungkin hanya sekian yang bisa saya bagi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.